Halo teman-teman Faperta, selamat datang kembali di podcast Bintang Faperta, bincang tentang Fakultas Pertanian. Ada yang sedikit berbeda nih dari 2 episode podcast sebelumnya yang dipandu oleh Mbak Tata. Sekarang berganti, tapi jangan kecewa ya. Oke, sebelumnya kenalin aku Muhammad Rizal sebagai pemandu episode kali ini dengan tema mengenal lebih dekat dengan program studi di Fakultas Pertanian. Seperti 2 episode sebelumnya, kita juga ada tamu spesial nih dari Ketua Himpunan Mahasiswa Peternakan, yaitu Mas Calat. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu kali ya Mas. Nah iya, oke siap. Aku langsung kenalan buat ini. Oke. Mungkin saya berterima kasih dulu ya dari teman-teman panitia, terutama dari mahasiswa juga sebagai ketua BEM Faperta udah membuat acara sebaik mungkin podcast ini, karena emang pada tahun-tahun akhir-akhir ini kan kebanyakan emang podcast lagi naik-naiknya ya. Makanya nggak menutup kemungkinan dari teman-teman untuk mendengarkan podcast, apalagi bener banget. dari maba mahasiswa baru akan sedikit mencari tahu mengenai dunia perkuliahan, terutama di tingkat prodi melalui podcast. Oke. Perkenalkan teman-teman semua, selamat siang, pagi, sore, malam bagi yang mendengarkan. Saya sendiri Calat Bagara Jatra. Saya di sini sebagai perwakilan ataupun mewakili dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan, ataupun juga mewakili dari keluarga mahasiswa peternakan. Atau juga saya sendiri lokal kok teman-teman, produk lokal dari Magelang atau sekitar kampus atau univ, yaitu ketepatan ada di Perumdi Darindah. Mungkin sedikit seperti itu dulu ya Mas. Selebihnya nanti biar teman-teman bagi yang kepo bisa nanti cari nomor saya. Nanti Mas Rizal atau Mas Rizal nanti bisa bantu cari nomor saya. Nah, gimana teman-teman? Lebih kenal kan sekarang sama masalah khususnya. Nah, kita mulai aja nih ngobrol kita soal program studi peternakan khususnya ya Mas ya. Siap. Nah, untuk gambaran umum prodi peternakan tuh gimana sih Mas sebenarnya? Jadi gini Mas Rizal. Sebenarnya dari saya sendiri tuh mengetahui bidang dari prodi peternakan itu sangat-sangat kecil sebenarnya. Cuman sebatas hal-hal yang urgent seperti dibentuknya tanggal berapa dan lain-lain. Kalau sedikit yang aku ketahui, dari program studi peternakan itu dibentuk secara resmi pada tanggal 7 Februari 2017. Oke. Berarti udah berapa tahun ya kira-kira sekarang? Itu sudah ada 5 angkatan nggak besar ya berarti ya. Dan besok baru ada 6 angkatan. Oke. Nah, itu emang lucunya ini Mas Rizal dan teman-teman semua. 2017 ketika peternakan terbentuk dan mahasiswa sudah masuk ataupun menjalani perkuliahan, itu dosen itu hanya ada beberapa toh gitu. Waduh, gimana tuh terusan? Nah, jadi nih kadang ada sedikit lelucon dari teman-teman angkatan 2017, mas-mas saya, para demis saya, itu selalu menyinggung mengenai dosen saja sama saya lebih tua saya, karena saya jauh lebih dulu masuk ke peternakan atau univ itu sendiri gitu. Makanya banyak yang walaupun ini lelucon juga kadang di pinggir jurang ya, maksudnya kayak tanda kutip agak menyinggung lah seperti itu. Makanya 2017 juga itu benar-benar angkatan yang menurut saya seluk beluknya sangat berarti. Perjuangan mereka tuh emang benar-benar dari nol. Dia yang benar-benar mengangkat prodi atas nama prodi, terus bagaimana orang menilai dari prodi itu sendiri dan lain-lain. Nah, untuk peternakan sendiri ini sesuai dengan SK itu nomor 122 KPT 1 2017 dengan akreditasi saat ini setahu saya masih C. Oke. Terus kalau itu tapi dari mahasiswa juga masih nggak apa-apa ya soal C itu, mungkin kan nanti lama-lama kita juga naik gitu kan soal akreditasi juga. Nah, sebenarnya emang C ini kan pergantian dari penilaian dari pemerintah yang tadi ini
kita ketahui itu kalau nggak salah itu di bawah cukup baik. Tapi untuk kali ini C itu sudah termasuk ke cukup baik. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan karena emang 2017 ini dan 2018 mulai lulus wisuda, karena nilai-nilai mereka yang begitu tinggi dan dominan dari teman-teman, nggak menutup kemungkinan untuk akreditasi itu akan terus meningkat. Terus juga kita sebagai himpunan Ormawa tingkat prodi itu terus mengusahakan seperti apa sih akreditasi yang dibutuhkan. Kita selalu berkomunikasi dengan birokrat sekiranya, karena ada beberapa poin antara mahasiswa dan dosen sebagai pengangkat akreditasi. Nah, makanya dari himpunan sendiri itu akan fokus ke keluarga mahasiswa. Bagaimana kayak mungkin ada nanti teman-teman akan sedikit membahas tentang himpunan, di mana nanti ada beberapa aspek yang dijuruskan. Tadi akan sedikit aku senggol mengenai akreditasi juga bisa di dalam divisi itu. Nah, oke nih Mas. Terus kita kan juga pengen tahu nih alasan dari Mas Celak sendiri kenapa sih berkuliah di prodi peternakan? Sebenarnya ini hal yang sangat-sangat umum Mas Rizal. Iya, gimana tuh Mas? Soalnya ini lucu banget toh. Ini mungkin bukan sekedar ungkapan dari saya sendiri, mungkin lebih banyak orang. Karena pada dasarnya kita jangan menyegel prodi wis. Kita cuma fokus kampus. Ya, oke. Dia benar-benar universal. Kita perorangan yang berkuliah di Unhidar itu kebanyakan karena terpaksa. 11-12 dengan saya sendiri gitu. Karena dasarnya awal itu targetku itu ada di hukum dan PWK, bahwa perencanaan wilayah kota. Tapi emang background saya sendiri dan keluarga kemarin sedang tidak baik-baik saja, karena benar-benar ada masalah yang sangat berat. Jadi aku memutuskan untuk salah satu dari SBM itu saya memilih di Unhidar. Dengan saya garis bawahi seperti ini. Awal itu karena mungkin aku akan sedikit bercerita ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggarisbawahi. Karena ini penting, karena apa? Karena cerita ini untuk memperkuat kesimpulan dari aku sendiri. Jadi semisal aku sekedar memberikan kesimpulan di awal, kalian tidak akan mengetahui seberapa proses yang aku lalui gitu. Jadi awal tuh seperti ini. Ketika awal SBM terus menentukan pilihan, itu aku benar-benar bingung. Fokusku hanya bagaimana caranya aku bisa berkuliah atau berkegiatan ada di luar kota. Karena itu udahlah, aku udah fokus bagaimana caranya aku masuk hukum, terus juga perencanaan wilayah kota dengan subjek target aku ada di Semarang. Tapi di tengah perjalanan ketika aku udah siap dan aku udah mantap dengan putusan aku, mulailah orang tua sedikit kepo, ingin tahu lah seberapa siap anaknya atau di mana target anaknya akan melanjutkan. Nah, peran orang tua dalam keadaan seperti ini sangat penting teman-teman. Karena dulu aku memilih dua itu ya, PWK dan hukum. Terus papaku, orang tuaku yaitu papa, mendukung aku 100%. Dan mamaku itu benar-benar menepis semua keinginan aku. Nah, di situ peran papaku sebagai pimpinan keluarga itu bagaimana caranya dia mengetahui keinginan anak, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk lebih ke menenangkan dari istrinya atau mamaku sendiri. Nah, waktu itu aku lagi kumpul keluarga besar, mulailah aku dibanding-bandingkan oleh
mamaku. Karena mungkin niatnya bukan membanding-bandingkan ya, karena emang tujuannya bagaimana caranya aku sebagai anaknya itu nurut kepada orang tua. Karena emang background dari saudara-saudara kan sangat-sangat pintar. Mereka SNM, terus juga memiliki beasiswa, asisten dosen, dan secara garis besar gampangannya mereka sekolah gratis malah dibiayai, dan itu nurut dengan orang tua. Sedangkan aku sendiri sangat membutuhkan uang, tidak manut orang tua, tidak dapat beasiswa. Nah, di situ aku mulai ngedown lah di situ. Dan di saat itu emang aku orangnya friendly, siapapun aku bisa berbicara, mengajak ngobrol. Tapi ketika ada masalah seperti itu, aku gak bisa bercerita dengan siapa-siapa. Dalam tanda kutip, kalau emang itu sudah berlangsung lama, baru aku bisa menceritakan itu. Di situ aku udah bingung, aku gak bisa bercerita siapa-siapa. Akhirnya aku menuju ke makam dari nenekku. Di situ aku itu kondisi ada 5:30 sore, mepet maghrib, ada di Gidi Loyo. Kondisi emang gak ada orang sama sekali, karena aku bener-bener gak bisa cerita dengan siapa-siapa. Dalam tanda kutip, kalau kalian berpikiran mas kan bisa bercerita dengan Tuhan atau Allah, emang, tapi seenggaknya kalian bisa lost, maksudnya melihat sebuah wujud, walaupun itu cuma gundukan tanah. Bisa aku cuma bilang mak, karena aku manggil mama ya, itu nenek aku, mak, aku bingung, karena ini berkaitan dengan masa depan aku, dimana aku ketakutannya ada di apakah aku menentukan jalanku itu memang benar, atau aku harus nurut dengan orang tua dalam tanda kutip keberkahan. Tapi di situ aku memahami poin teman-teman. Pada dasarnya emang ketika kita memiliki tujuan, kita ngeyel dengan orang tua karena itu pilihan kita, sebenarnya wajar teman-teman. Karena itu pilihan kita, karena itu berkaitan dengan masa depan kita. Karena dunia perkuliahan, pentingnya tuh kita bagaimana caranya kita menyukai. Kalau kita udah suka, itu akan berjalan dengan sendirinya. Nah, bisa benar-benar bingung. Akhirnya aku minta tolong sama mama, yaitu almarhumah dari nenek aku. Terus aku bilang, sebenarnya kalau nyala ngomong sama sebuah gundukan tanah, aku cuma bilang gini, mak, aku minta tolong untuk kasihlah jalan aku, minta tolong untuk sedikit diobrolin ke Allah, aku bilang itu, biar aku dikasih jalan, mana sih harus aku ambil. Akhirnya waktu itu berjalan beberapa hari, akhirnya kejawab lah teman-teman. Karena aku udah bentrok hampir 2 minggu sama orang tua aku, terutama sama mama aku. Jadi mama datang ke aku, cuman bilang gini, sebenarnya untuk kamu deh, untuk kuliah dimanapun itu terserah kamu, karena kamu yang menjalani. Tapi pada dasarnya orang tua atau mama aku sendiri, kenapa kok memilih aku untuk tetap ada di Magelang, itu cuman ini. Ketika orang tua bekerja banting tulang dan lain-lain, kondisi capek dan lain-lain, mengusahakan untuk kita, terus pulang mengetahui anaknya tidak tersenggol dan lain-lain, mengetahui anaknya sehat sentosa, itu rasa capek dan lain-lain akan menghilang. Nah, di situ aku mulailah sadar kayak, ya, aku menurunkan niatku dan aku memutuskan untuk mencari keberkahan di dalamnya. Akhirnya aku memilih Undidar, karena aku mengetahui aku sendiri penting di keluargaku, dari papa mamaku yang secara kasarane bekerja untuk aku, dan aku merasa penting
ataupun aku merasa kalau aku juga butuh dari peran orang tua. Seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman cerita dari Mas Calak gimana bisa berkuliah di prodi peternakan, maksudnya di Universitas Tidar ya Mas ya. Nah, kita sedikit beralih nih Mas. Kalau di prodi peternakan, nah itu kan mesti ya banyaklah kegiatan perkuliahan. Ya, nah, itu mungkin apa aja sih kegiatan perkuliahannya gitu kan? Mungkin kegiatan perkuliahannya jelas ya Mas. Itu karena kita berkaitan dengan lapangan. Itu tetap yang pertama yaitu praktikum. Jelas praktikum. Kita turun ke lapangan, kita turun ke ternak, peternakan dan lain-lain. Atau juga kita dunia perkuliahan secara apa Mas namanya kalau kita online atau hybrid gitu. Nah, ya, itu tetap ada. Dan ini juga menyinggung mata kuliah berarti ya? Iya, bisa jadi Mas. Kita sambung aja nggak apa-apa sih. Siap. Nah, dari mata kuliah sendiri banyak kok. Ini nih kalau gini teman-teman, antara kita di peternakan itu pada dasarnya secara keseluruhan itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu ini Mas Rizal, ada ternak unggas, kategori unggas. Terus juga ada ruminansia dan non ruminansia. Itu kategori yang benar-benar kita pelajari. Dan secara keseluruhan juga apa yang kita pelajari kalau kita cuma mengetahui ternak itu ada di bagaimana awal ketika ternak itu ingin makan, yaitu berkaitan dengan pakan, rumput dan lain-lain. Apa sih yang cocok oleh ternak itu? Semisal kelinci dibeli rumput gajah kan nggak masuk, kok perkembangannya nyusut, kok kurang, kok nggak bisa makan dan lain-lain. Ambil alih lah, kita cari bahan pakan yang benar-benar masuk ke dunia hewan itu. Jadi pertama itu ada di pakan, di depan sebelum ternak itu memakan, ada bagian pakan itu sendiri. Nah, bagian tengah itu ada di ternak itu sendiri. Di dalamnya mungkin bagaimana kita mengolah ransum untuk pakan ternak itu sendiri, bagaimana menjaga ternak, dalam tanda kutip nanti banyak sekali menjaga ternak itu seperti apa, dan itu benar-benar kita peroleh dari kita bermahasiswa. Nggak selamanya kita terjun ke lapangan ataupun tanda kutip kita cuman kita beternak terus kita mempelajari seluk-beluk ternak itu seperti apa, kurang. Karena semua itu ada ilmu pasti, seperti perhitungan ransum, ada formulasi pakan itu sendiri. Karena kebanyakan, contoh simpel ya teman-teman, para peternak lokal itu tetap membutuhkan dokter hewan atau dokter ternak, walaupun itu cuma sekedar cara penyuntikan, bagaimana membolongi sapi yang sedang kembung. Sebenarnya itu dipelajari bisa. Peternak toko menunjukkan sebuah pipa misal di bagian yang kembung, bisa, tapi resiko kematian lebih tinggi. Tapi kita yang bermahasiswa, kita mengetahui titik-titik mana saja yang sekiranya harus dilakukan atau disuntikan, itu akan mempengaruhi. Tadi apa ya pembahasannya tentang? Pembahasannya tentang mata kuliahnya. Oh iya, oke. Tadi di bagian ternak itu sendiri, bagaimana cara ternak itu berkembang dengan baik. Itu ada bagian tengah, mulai dari peranakan juga, bagaimana F1 ataupun AF atau keturunan secara yang bergenetik yang sangat baik dicalonkan atau dikawinkan dengan ternak yang biasa saja dan lain-lain. Karena sebenarnya PR dari peternak lokal itu kebanyakan terlalu memfokuskan tentang bagaimana ternak itu bisa melahirkan, sedangkan kita itu bagaimana caranya untuk membenarkan atau lebih menyempurnakan sifat genetik itu. Jadi anggap saja satu buah sapi itu melahirkan, semisal ya, itu dalam satu kelahiran satu. Nah, setelah masanya udah selesai terus dikawinkan lagi, itu kan masa yang tidak subur, sembarangan kan? Iya, benar.
Nah, sedang genetik itu sangat mempengaruhi. Anggap aja anak itu menjadi misal ternak potong, sapi potong itu sendiri menjadi genetik yang baik, itu akan bertumbuh dengan besar. Mulai dari cara maksudnya mulai dari daging, karkas itu sendiri, terus pertulangan. Tapi kalau sembarangan terus dikawinkan lahir, nanti genetiknya enggak sebaik itu. Terus juga ada bagian akhir itu pengolahan dari hasil ternak itu sendiri, teman-teman. Semisal dalam sapi potong, jelas hasil ternaknya itu berkaitan dengan daging. Nah, semisal kita tidak mengetahui mana daging yang benar-benar berkaitan dengan mahal, secara definisi kita kan bagaimana caranya peluang berkaitan dengan uang. Daging mana sih yang benar-benar enak atau benar-benar harganya berbeda dengan lainnya? Itu berbeda-beda. Kalau kita sebagai orang yang awam, semua daging sama, dijual harga dengan sama. Terus juga selain itu juga ada lagi kotoran dari ternak itu sendiri. Kita juga bagaimana caranya itu juga secara kasar itu juga berpotensi menghasilkan uang. Enggak semena-mena dibuang, minimal itu bermanfaat. Karena seperti itu, waktu itu saya itu berkunjungan, terutama kebetulan juga itu teman saya ada di Ngablak, itu sapi perah. Itu dari kotorannya bisa dimanfaatkan menjadi gas. Mulai dari pemanfaatan listrik, kompor, terus juga itu yang di WC biar menjadi panas loh airnya. Iya, water heater gitu mas. Iya, itu menggunakan dari kotoran itu, gas dari kotoran sapi itu. Makanya sebenarnya banyak banget yang kita pelajari itu bermanfaat untuk kita sendiri, bahkan itu menghasilkan uang. Karena nggak munafik ya, kita mesti kalau berkaitan dengan uang itu benar-benar kita nge-push terus bagaimana caranya, yos tak lakoni gitu. Terus apalagi ya, mungkin hasil ternak ada itu, terus pengolahannya daging itu cuman misal anggap aja ya daging ayam, misal sebuah daging ayam harga 20.000. Kalau kita kembangkan terus jadikan bakso, hasilnya menjadi 100.000. Nah, kalau kita emang niat terus kita melihat peluang di dalamnya, kita lakukan itu. Kita mengetahui emang dibuat seperti ini lebih memungkinkan, lebih benefit dan lain-lain. Itulah pada dasarnya 3 poin itu, bagian dari ternak itu juga, terus hasil dan lain-lain itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, banyak yang bisa kita pelajari ya mas di prodi peternakan khususnya. Nah, tadi kan menyinggung soal praktikum nih. Nah, pasti seru lah ya praktikum kayak gimana gitu kan. Nah, emang seru banget toh. Nah, kalau praktikumnya sendiri itu kayak gimana mas? Jadi gini teman-teman, kalau dari praktikum sendiri ya, itu banyak. Kalau awal itu, kalau kalian teman-teman maba di awal tuh nanti masih berkaitan dengan dunia SMA ataupun SMK. Karena itu benar-benar masih poin-poin dasar untuk kalian berkembang nanti ke semester selanjutnya. Contoh, nanti ada matematika, itu masih berdasar kan, belum berkaitan dengan ternak. Terus juga ada bahasa Inggris. Momen ini ada IPA, fisika, matematika, Inggris, bahkan ada kewarganegaraan dan agama. Tapi selanjutnya nanti mulai menjurus lah itu ke bagian prodi ataupun jurusan kita. Nah, dari praktikum itu sendiri, misal itu ada mengenai ilmu ternak unggas. Itu praktikumnya nanti ada beberapa hal, contoh kita melihat reproduksi dari ternak itu sendiri, terus juga karkas atau secara kasarnya daging itu dialihkan seperti apa sih, ini bagian apa. Terus juga fokusnya kita itu ada 2 tempat teman-teman. Istimewanya itu dari peternakan. Yang pertama itu lahan ada di Bandung kan,
sama lahan ada di Kledung atau Kledung penyebutan itu Pak. Itu ada di Temanggung dan itu tanahnya benar-benar luas. Dari praktikum itu sendiri juga ada apa ya? Dari formulasi ransum ataupun mempersiapkan pakan yang sesuai dengan perhitungannya seperti apa. Nah itu juga. Terus kita juga ada yang berkaitan dari karkas itu, nanti kita juga menyembelih ternak itu sendiri, unggas kita juga, terus kambing kita juga, terus kita juga ada berkunjung ke RPH atau rumah potong hewan. Itu kita mengetahui sapi potong, bagaimana cara memotong dengan benar atau penjagalan dari ternak itu sendiri. Nanti dilihatlah ibaratnya kayak pembagian dari karkas itu sendiri. Terus juga ada pengecekan secara kesehatan, apakah daging itu layak, sapi itu sehat atau sapi itu sesuai. Karena pada dasarnya banyak peternak itu nakal. Apa itu? Contoh, banyak kasus itu mengenai penggelonggongan. Walaupun ini sudah jarang, mungkin bukan jarang, karena dari pemerintahan masing-masing daerah itu ada pengecekan, ada minimal standarisasi. Karena ya itu kembali ke masing-masing daerah. Sapi gelonggongan ada. Anggap aja sapi dengan bobot 300 kg. Misal ketika ditimbang, lalu ketika penyembelihan dihitung mulai dari karkas, daging dan lain-lain, cuman ada 200 kg. Walaupun itu sudah dikurangi oleh kulit, terus kepala dan lain-lain, tapi kan itu nggak masuk akal. Nah kadang ketika disembelih itu keluar cairan sing bener-bener itu tanda tanya, seperti air biasa. Bahkan ketika pemotongan, urin dari kotoran sapi itu sendiri itu terus mengeluarkan. Nah disitulah mulai timbul tanda tanya, berarti tidak ada kesesuaian antara ternak itu awal ditimbang dan setelah disembelih. Jadi PR ada di situ, penggelonggongan. Terus juga ada apa lagi ya? Sebenarnya banyak kok, sampai aku malah bingung lo jelasin ini sampai mana. Ya, oke, kayak gitu nih teman-teman. Tapi seru kan Mas Tuan kalau praktikum gitu ya. Apa ya? Ini teman-teman, sebenarnya tergantung dari kita ya. Bagaimana kita menyikapi sebuah poin-poin atau momen-momen. Ketika kalian dari awal sudah tidak suka, kalian ketika menjalankan itu tidak akan mendapatkan poin-poin positif. Contoh saja gini, kalian tidak suka dengan orang A. Ketika orang A itu berbuat baik, kalian mesti mencari sisi negatifnya. Tidak ada poin positif yang tersampaikan. Tidak jauh dari perjalanan Anda nanti ketika praktikum dan lain-lain. Jadi pintar-pintar kita melihat poin-poin positif. Kayak gitu. Oke, nah kita sedikit beralih lagi nih Mas. Yang tadi kan kita ke kegiatan di perkuliahan, sekarang ke kehidupan perkuliahan nih. Nah, kalau di peternakan kan sebelum kita nanti berkuliah pasti ada KRS toh Mas. Nah, itu gimana sih buat prosedur KRS-nya kalau di prodi peternakan? Apa kita ada KRS war yang kita harus berebut gitu, ambil sini ambil situ, apa cuma biasa aja gimana gitu? Sebenarnya setahu ya, antara peternakan dengan yang lainnya itu hampir sama sebenarnya. Itu kalau dari tauku, dari pengalamanku, itu kan kita masuk ke Sipadu. Nah, teman-teman nanti sudah paham sih mengenai Elita, Sipadu, SSO dan lain-lain. Nanti di situ ada pembahasan sendiri-sendiri, fokusnya sendiri-sendiri.
contoh juga pada sepatu sendiri kan pemilihan matkul. Nah, di dalamnya kan nanti ada matkul wajib dan matkul pilihan atau peminataan. Nah, nanti di dalamnya ada kesesuaian dari ruang ataupun kelas 1, 2, 3 atau lebih gampangnya ABC. Angkatan 2022, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, di situ udah mulai teratur semua. Nah, nanti kesesuaiannya nanti bakal dipandu juga event dari KRS itu sendiri. Terus juga ketika udah semua, misal anggap aja matkul bahan pakan itu ada ruang 1 atau ruang 2, ruang 3. Kalau kalian bertepatan di kelas A, berarti ambil ruang A ataupun ruang 1 dengan dosen yang sama. Nah, minimal kalian jangan diam saja. Aktifkan kelas kalian, serentakkan kelas kalian. Mending dari kelas kalian mau persiapkan, kalau emang semuanya belum mudeng, nanti kalian bisa minta tolong kepada penakal ataupun himpunan. Nanti peran himpunan akan penting di situ. Toh juga semisal mau seangkatan boleh. Nanti kita bareng-bareng bagaimana KRS-an itu. Ya nanti tidak lanjut, nanti ada validasi dari PA kalian, pembimbing dari kalian itu dosen PA. Terus juga sebelum itu juga ada pembayaran dari UKT ya dong? Iya, UKT. Nah itu nanti ada validasi di situ. Nanti kalau udah diterima atau validasi oleh dosen, baru kalian bisa cetak KRS. Nah nanti kan munculnya nanti ada di Elita. Teman-teman juga udah paham kan Elita itu mengenai dunia perkuliahan. Itu kan ada proses kegiatan belajar mengajar. Di situ ada materi, terus juga ada pengumpulan tugas dan lain-lain. Gitu. Oke, jadi mungkin dari Mas Cahat sendiri juga udah sedikit spill ya soal ini KRS gitu kan. Itu gini aja Mas, ya itu yang aku sampaikan. Mending kalian semisal bingung, serentakkan aja lah. Walaupun ada yang bingung, ada yang mudah. Kalau semisal yang mudah bisa bantu yang bingung, silakan. Tapi kalau kalian perlu perorangan atau perlu bantuan ataupun pendampingan secara khusus, boleh kalian menghubungi himpunan. Nanti ada fokusnya sendiri. Oke, sekarang kita ganti nih Mas pertanyaannya soal cara berpakaian. Nah ini kan kadang-kadang bikin bingung juga kan di kita. Iya. Nah kalau di Prodi Peternakan sendiri, aturan soal berpakaian tadi itu gimana Mas? Sebenarnya ini jadwal bukan cara berpakaian tingkat prodi, tapi umumnya dunia perkuliahan secara universal. Karena mungkin ada ya beberapa prodi yang melegalkan kaos untuk dunia perkuliahan. Tapi pada umumnya secara keseluruhan dunia perkuliahan ini cuman kalian memakai sepatu bebas, sepatu apa wae. Lalu bagian celana tetap celana panjang. Terus dari baju itu yang berkerah. Kalau dari dunia birokrat ataupun dosen ya teman-teman, itu orang sopan itu pasti ada kerahnya di bagian baju. Tapi sebenarnya konyol sih, kan menurutku ya, karena kesopanan ini tergantung dari masing-masing orang. Sopan itu sebenarnya universal. Aneh loh. Orang kadang yang berpakaian sopan itu akhlaknya nggak sopan. Sedangkan orang yang berpakaian sangat-sangat minim itu mah kebanyakan akhlaknya atau moralnya tersampaikan. Jadi kita emang nggak mau bukan nggak mau sih, maksudnya mau nggak mau kita emang harus menyesuaikan dunia perkuliahan. Jadi secara kasarnya cuma kalian berkerah sepatu celana panjang
Oke. Seperti itu. Setidaknya rapi lah gitu. Oh, nah rapi, ya. Nah, Terus juga sama itu mas, apa namanya? Nanti kan ada pembagian juga teman-teman. Karena perkuliahan itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, untuk hari Senin sendiri nanti kalian memakai PDA Faperta ataupun fakultas ya. Lalu juga pada hari Kamis sendiri nanti menggunakan batik. Nah, nanti yang lain-lain menyesuaikan. Yang penting rapi atau sopan. Oke, jadi gitu teman-teman, harus diingat-ingat nih, soalnya hari Senin kita harus pakai PDA fakultas, buat hari Kamis kita pakai batik. Nah, kita alih lagi nih mas, tadi udah di perkuliahan, sekarang mengenai organisasi mahasiswa nih. Nah, ya berkaitan dari background saya sendiri berarti ini. Oh iya. Nah, terus kalau di peternakan sendiri itu kan ya nggak mungkin ada organisasi mahasiswa kan pasti ada gitu mas. Iya, kalau betul. di peternakan tuh ada apa aja sih mas? Organisasi. Iya, khususnya. Nah, secara umumnya itu ada Himaprodot, Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan. Nah, kalau Himaprodot sendiri kan tujuannya adalah mewujudkan mahasiswa, yaitu KM peternakan itu sendiri yang profesional, lalu juga berkarakter, bersinergi dalam mengembangkan iptek dan kewirausahaan di bidang peternakan. Nah, kewirausahaan ini kan sebenarnya titipan dari kampus. Kalau nggak salah divisi misi atau apa ya lupa aku, itu berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, untuk Himaprodot sendiri, sebenarnya apa ya mas? Misal kalian bertanya mengenai fungsi Himaprodot, kan cuman kumpulan mahasiswa itu. Terus buat apa itu? Nah, sebenarnya dari Himaprodot ini ataupun organisasi ya, tapi karena fokusnya di Himaprodot yaitu peternakan, itu merupakan perencana atau pelaksanaan program kegiatan mahasiswa tingkat prodi. Atau juga dapat meningkatkan kinerja himpunan, mewujudkan sikap kebersamaan tanpa terjadinya kesenjangan. Jadi keberlanjutan antara angkatan itu tetap ada. Nggak ada fokusan, misal angkatan 20 yaudah kita unggulin 20 toh. Misal saya sekarang angkatan 2020, saya juga menjabat di Himaprodot sebagai ketua, terus saya fokusnya ada di angkatan 20, nggak bisa. Karena, nah sebenarnya ini mas, sing kebanyakan salah kaprah itu, kita yang ada di Himaprodot itu pengurus dari peternakan itu sendiri. Nah, anggota nih itu merupakan keluarga mahasiswa peternakan. Jadi KM peternakan itu sebenarnya ada di Himaprodot gitu. Tapi banyak yang bingung gitu. Kirain cuma Himaprodot udah fokus Himaprodot. Padahal kita fokusnya ada di KM peternakan. Nah, saat itu juga ada penyelenggaraan kegiatan itu mendukung tercapainya mahasiswa peternakan yang kreatif, inovatif, dan berwawasan. Itu mulai nanti fokusnya nanti ada di secara kasarnya antara akademik dan non akademik. Karena nggak bisa munafik, saya sendiri juga fokusnya ada di non akademik. Jujur ini teman-teman, kalau saya berkaitan dengan akademik sebenarnya saya sangat-sangat minus. Bukan minus sih, maksudnya minim. Saya cuma bisa sekedar mengikuti. Tapi kalau berkaitan dengan nalar, saya sangat-sangat suka gitu. Makanya dari himpunan itu sendiri ada berkaitan dengan non akademik, fokus dari mahasiswa itu akademik dan non akademik. Terus juga sekali membahas tentang Himaprodot Surabaya. Nggak apa, silakan mas. Malah Boleh. kompleks lagi biar nggak bingung teman-teman. Mungkin sekalian juga kalau kegiatannya itu kayak gimana? Nah, iya. Nah, teman-teman, nanti nek kalian kepo banget, nanti bisa menghubungi dari pengurus dari Himaprodot itu sendiri, seperti apa jalannya Himaprodot, terus juga kegiatan seperti apa nanti. Komen istimewa lah. Kalau dari secara garis besar dari Himaprodot itu pengurus itu ada beberapa divisi. Kalau antara
staf dan pengurus harian atau BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, untuk divisi-divisi itu sendiri itu ada divisi pengembangan sumber daya manusia, atau kalian sudah paham mengenai PSDM. Di dunia siswa atau pelajar itu juga mengetahui ada PSDM. Itu perannya tetap sebagai pengembangan generasi atau kualitas pengurus dan seluruh mahasiswa peternakan, wadah pembinaan prestasi mahasiswa dan ahli profesi ilmiah. Nah, poin itu secara garis besar ada di kaderisasi. Nah, untuk sosmas itu sendiri, maksud saya selanjutnya ada divisi sosmas atau sosial masyarakat, itu berperan sebagai wadah kreasi aktivis mahasiswa dalam menyalurkan kegiatan pergerakan dalam bidang kepedulian sosial kemasyarakatan. Nah, fokusnya sosmas sendiri nanti lebih ke pengabdian masyarakat. Nah, untuk ketiga itu ada divisi hubungan masyarakat, media dan informasi. Nah, emang ini beda dari periode yang kemarin. Jadi aku menambahkan Huminfo, itu gabungan dari Humas dan media informasi. Nah, divisi ini yaitu bertanggung jawab untuk melakukan interaksi, hubungan dan kerjasama himpunan dengan masyarakat dan atau organisasi eksternal. Nah, dari Humas sendiri ini, kalau saya sendiri fokusnya ada di mahasiswa, hubungan mahasiswa, sedangkan sosmas itu kemasyarakatan. Lalu juga ada entrepreneurship, berperan sebagai wadah pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa berupa unit usaha. Nah, uniknya juga dari entre ini itu ada produk teman-teman, dan biasanya setiap ataupun dalam satu bulan bisa memproduksi beberapa kali. Nah, itu disatukan menjadi Lipron. Nah, itu dari produk dari peternakan itu sendiri, yaitu himpunan itu sendiri. Mulai ada susu, terus ada tahu wale, terus juga ada risol, banyak lah. Nah, teman-teman nanti yang kangen sama hasil ternak yang bisa kita makan, itu bisa nanti fokus ke Lipron. Nah, kewirausahaan juga nanti ada berkaitan dengan proposal, bagaimana unit usaha itu difokuskan terus dibantu oleh kampus agar produk itu bisa sesuai lah dengan dan dapat bersaing di dunia luar, nanti bisa diajukan juga. Jadi fokusnya tetap ke kewirausahaan. Terus juga ada divisi akademik keprofesian ataupun AKPROF. Nah, ini yang saya maksud berkaitan dengan akademik ataupun non akademik. Nah, teman-teman nanti ini yang berkaitan ataupun benar-benar fokus dengan akademik, kalian memiliki tonjolan bakat kalian berkaitan dengan kepintaran, silakan. Nanti kalian bisa, Mas, kok saya ini pengen ikut lomba-lomba, sekiranya saya harus ngapain ya? Nah, nanti kalian bisa menghubungi kami yang berkaitan dengan AKPROF. Semisal kita bisa membantu berkaitan dengan lomba, semisal ada lomba di ini, kita informasikanlah itu, minimal seperti itu. Nah, untuk persiapannya seperti apa, kita juga bisa membantu. Nah, di akademik ini sendiri juga ada Artivision, teman-teman. Apa tuh Artivision? Mungkin gitu kan. Nah, mungkin nanti kalian dapat mengetahui sendiri, tapi secara garis besar itu berkaitan dengan akademik. Nah, sebenarnya di dunia perkuliahan yang agak riskan itu di praktikum. Nah, praktikum sendiri kan ada bentuk dari laporan ataupun laporan praktikum. Nah, itu memang sebenarnya agak rumit, teman-teman. Tapi tergantung dari kita nih. Kalau memang kita dari awal mengikuti, nanti enjoy. Kalian cuma paham, cuma sekedar menyusun dari info-info atau poin-poin penting yang ketika kalian praktikum atau praktikan. Nah, nanti Artivision itu bisa membantu, misalnya kayak seminar bagaimana cara membuat laprak, terus juga seminar bagaimana membuat proposal kegiatan ataupun lebih ke lomba-lomba sih kayak, ataupun pembuatan jurnal dan lain-lain. Nah, untuk non akademik sendiri nanti ada event mingguan, itu dalam seminggu sekali ada badminton bersama KM peternakan. Nah, teman-teman nanti bisa bersosialisasi, terus juga bisa merangkul lah dari beberapa angkatan
kalian mengetahui para angkatan yang benar-benar sesepuh gitu. Maksudnya dari awal kok ada, ternyata mas ini kemarin angkatan sekian. Nah, misal minimal ini teman-teman, kayak kalian kenal dengan angkatan yang lebih ataupun sudah melakoni hal yang belum kalian lakoni. Mereka lebih berpengalaman. Nah, seenggaknya kalian dapat informasi bagaimana caranya mempersiapkan itu gitu. Minimal laprak, mas kok saya bingung laprak yo. Nah, kalian kan udah punya kenalan. Nah, bisalah kalian bersosialisasi dengan dia, saling membantu lah. Minimal kalau kalian nggak bisa membantu ataupun feedback yang kalian berikan nggak mungkin nggak ada. Seenggaknya kalian kalau nggak bisa nyantumin lebih ke apa ya, pikiran, kalian bisa fokus ke jasa seperti itu. Nah, untuk kegiatan selanjutnya juga ada futsal, itu rencana sebulan sekali. Tetap fokusnya ada di keluarga mahasiswa peternakan, jadi semua saja boleh ikut dari peternakan. Terus juga ada lomba-lomba nanti di dalamnya. Terus juga ada event nantilah bagian nanti bingung nanti kalian. Nanti intinya penyaluran dari lomba-lomba itu sendiri. Misalnya dari BEM ada lomba ini berkaitan dengan non-akademik. Nah, kita nanti yang menginfokan itu, kita yang membantu melobi dan lain-lain. Itu juga apa ya, lebih ke event ya berarti ya. Kalau event sendiri itu banyak banget loh teman-teman, yang pasti sangat seru. Mulai dari webinar dari kalian. Nah, aku yakin dari kalian mesti banyak yang berkaitan dengan sertifikat teman-teman. Emang itu penting teman-teman, tapi sebenarnya fokusnya ke kalian sendiri. Ketika kalian tidak berkembang tapi kalian mendapatkan sertifikat, seharusnya kalian bertanya-tanya. Karena sebenarnya pengalaman ataupun efek yang kalian terima harus mumpuni. Harus ada efek yang kalian terima, bukan cuma sekedar sertifikat. Dan itu bisa kita cari gitu, apalagi di himpunan. Soalnya banyak event yang berkaitan dengan webinar dan itu cangkupannya nasional. Untuk kegiatannya sangat-sangat ramai banget. Nanti juga ada penilaian ternak teman-teman. Nanti fokusnya kan kita sebagai mahasiswa peternakan, masa kita nggak bisa nilai ternak gitu kan. Makanya dari teman-teman di semester berikutnya juga ada penilaian ternak. Makanya nanti bisa kalian lomba. Atau juga lomba sendiri nanti ada buku panduan teman-teman. Nah, nanti bisa ibaratnya kalau kalian sebagai mahasiswa baru terus kalian melihat buku panduan itu, sebenarnya buku panduan itu kita mencari dari ataupun menyimpulkan dari mata kuliah. Nah, makanya kalau kalian mengetahui buku panduan itu, kalian mengikuti, otomatis ketika kalian menemui matkul itu, kalian sudah paham istimewanya di situ. Kemarin juga ini ya dari Mbak Proto habis merayakan Hari Susu Nusantara. Itu istimewa teman-teman. Kita membahas tentang dua background yang berbeda, yaitu lebih ke peternakan lokal dan juga dokter hewan, yaitu ada di Propang Akmil. Istimewa banget itu Propang Akmil. Peternakan lokal juga dia bisa menjaga sapi-sapinya agar berkualitas, mulai dari hasil susu yang sesuai, terus target susu yang benar-benar banyak banget. Nah, terus juga ada hasilnya itu yogurt, terus keju dan lain-lain. Nah, seperti itu hasil susu Nusantara. Seenggaknya pembahasan di dalamnya juga ada PMK, jadi pandangan kedua backgroundnya yang berbeda dari dokter hewan dan peternakan lokal. Ya, dokter hewan juga bagaimana caranya menjaga dari efek dari PMK itu sendiri, dan peternak lokal ini sendiri juga bisa menjaga ternak itu tidak terkontaminasi dari wabah itu. Istimewa di situ. Pengalaman dari mereka juga sangat-sangat istimewa. Seluk-beluk atau perjuangan dari mereka seperti apa, sangat-sangat istimewa. Di dalamnya juga kalian boleh bertanya apapun itu. Misalnya aja, Pak, kalau saya ingin beternak, langkah pertama apa ya yang dipersiapkan? Bebas, nanti kan mereka menjawab, dan itu jawabannya sangat pasti karena mereka lebih berpengalaman teman-teman. Sedangkan orang-orang
yang bergelar sangat tinggi ataupun dosen dengan background perkuliahan, tapi kalau mereka belum beternak secara langsung, itu sebenarnya berbeda. Karena sebenarnya dunia lapangan atau asli dengan dunia pikiran berkaitan dengan kuliah itu kadang bertolak belakang seperti itu. Sama juga ada event itu LKMM, itu latihan kepemimpinan, itu ada di maba juga. Nah, poin-poinnya juga banyak, cara manage waktu, terus membagi kegiatan, terus juga bagaimana kalian menyikapi sebuah hal. Misal ada jadwal kayak praktikum kok mepet semua yo, belum ada tugas juga dari dosen, belum juga kalian nggak bisa main, kumpul keluarga dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menyikapi seperti itu, lebih ke manage waktu. Terus juga ada emosi dari kalian sendiri, karena emosi sebenarnya kan berkaitan dengan marah kalau secara umum, tapi sebenarnya emosi itu banyak teman-teman. Emosi dapat diluapkan melalui tertawa, terus menangis, nggak seharusnya dengan marah. Nah, emosi yang dimaksud seperti itu. Jadi cara penyikapan dari diri kita sendiri. Terus juga ada Husband Day, itu pengenalan prodi juga dari teman-teman himpunan untuk mahasiswa baru. Terus juga ada Hima Floater Cup teman-teman. Ini gonggongan acara dari himpunan mahasiswa peternakan. Bagaimana caranya untuk memeriahkan bentuk rasa syukur kami, terima kasih kami, kita membuat acara untuk KM peternakan. Anggap aja itu kayak foya-foya. Kalian nanti cuma sekedar membawa badan, kalian melaksanakan itu. Mungkin ada perlombaan juga ada diusahakan. Nah, saya ngagarin itu ada uang sangu lah gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Di Mapper Cup itu sendiri ada lomba. Yang pertama ada lomba ML atau e-sport. Terus juga ada lomba futsal, itu tingkat angkatan dari angkatan 17, 18, 19, 20, 21, dan besok diusahakan 22 juga termasuk karena udah di dalamnya. Terus juga ada lomba badminton. Makanya ini benar-benar puncak menurutku. Terus juga setiap kita menjalankan event atau program kerja, itu kan kita sering kumpul ngobrolin sampai mana nih persiapan dari program kerja itu. Nah, di situ kan kumpul-kumpul bareng, terus kita saling membahas, saling ngobrol dan lain-lain, kita saling mengenal, semakin dekat dan lain-lain. Sangat-sangat istimewa. Aku pun merasa senang banget kok. Serasa saling berkaitan antar satu sama lain tuh. Seperti itu. Oke, nah tadi kan banyak banget nih Mas kegiatan di Maproter ya khususnya. Yeah. Nah, kita kan habis kuliah kan pasti nanti mikirnya juga ke kerja gitu kan. Nah, kalau di prodi peternakan sendiri itu prospek kerjanya gimana sih? Oke. Wah, ini benar-benar jadi tanda tanya banyak orang kalau di peternakan itu. Soalnya kan emang daripada kalian kuliah di peternakan mending kalian ternak sendiri gitu kan. Sebenarnya banyak kok. Yang jelas itu ada di industri pakan. Karena dari pakan itu berkaitan biasanya unggas, karena unggas itu sangat benar banyak banget pakannya. Atau juga dari secara garis besar peternakan itu biaya yang dikeluarkan itu ada di pakan. Itu jelas. Nah, itu pertama ada industri pakan. Terus juga ada mengenai manajer peternakan dan pertanian. Di situ juga berprospek di bagian ternak itu sendiri, mulai dari pakan dan lain-lain. Juga ada industri pengolahan limbah dari ternak itu sendiri. Nah, selanjutnya ada perusahaan obat hewan. Lanjutnya juga ada berkaitan dengan penyakit, yaitu penyebaran penyakit, cara mengatasi,
mulai dari penyebaran, terus juga mengawali bagaimana obat itu diberikan. Nanti juga banyak hal yang agak konyol teman-teman. Misal antangin atau tolak angin nanti diminumkan ke sapi, terus juga bodrek nanti diminumkan ke sapi, terus sudah gembira diminumkan ke sapi. Jadi banyak hal unik yang kita terima. Misal kita sebagai manusia, obat-obat yang kita minum kok diberikan ke hewan, tapi itu berpotensi, yaitu epidemiolog teman-teman, itu mengenai penyebaran penyakit. Itu juga yang aku pembahasan yang di awal mengenai genetik, itu juga ada ahli peternakan dan pengembangan biakan hewan, itu genetik itu sendiri. Nah sebenarnya masih banyak lagi teman-teman, tapi pada dasarnya tujuan dari body peternakan itu lebih ke membuka lapangan pekerjaan. Nah jadi bukan kita yang mencari ke tempat-tempat lainnya, tapi kita yang menyediakan untuk masyarakat. Seperti itu mas. Oke, jadi kayak gitu nih. Jadi ya kalau bisa kita tetap berwirausaha ya mas Ya betul. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut nih mas. Kan mas Calak sendiri udah 4 semester nih, OTW 5 semester ya sekarang di prodi peternakan. Setengah perjalanan. Ya bener banget. Nah kalau tips and tricks ada nggak sih buat teman-teman nih yang berkuliah di prodi peternakan? Selain itu juga buat maba-maba yang mau masuk nih, gimana mas kalau tips and trick dari mas Calak sendiri? Oke. Sebenarnya nek kalian tadi memahami dari awal ya, itu banyak yang tak garis bawahi. Poin-poinnya juga udah aku sampaikan. Yang pertama, bagaimana caranya kalian melihat sisi positif apapun itu, momen apapun itu, sekecil apapun itu. Contoh kayak tadi pengalamanku, semisal aku nggak seneng di peternakan, tapi aku masih punya pikiran kalau aku mencari sebuah keberkahan di dalamnya. Itu sebuah poin positif. Karena kalau digarisbawahi lagi, peran orang tua, ridho orang tua itu sangat tinggi. Makanya itu yang poin positif. Terus juga yang tadi guys bawahi juga mengenai praktikum. Ketika kalian dari awal sudah nggak seneng, terus kalian cuma leleh, nggak siap-siap dan lain-lain, kan nggak bisa menerima itu. Efeknya ke kalian nggak bisa didapatkan. Makanya yang aku garis bawahi, melihat sisi atau poin positif sekecil apapun itu. Terus yang kedua, ayolah, mungkin teman-teman mohon bedakan antara siswa dan mahasiswa. Jadi teman-teman nanti diminta untuk semandiri mungkin berkaitan dengan perkuliahan, karena nanti beda dengan pelajar yaitu siswa. Semisal semua pembahasan atau materi akan dijelaskan oleh guru. Tapi dari mahasiswa nanti minimal dari teman-teman mungkin dosennya biasanya Hamin 1 hari ataupun Hamin seminggu itu sudah diberi akses untuk meneliti dari materi yang akan disampaikan. Jadi ketika nanti perkuliahan dimulai, nanti jadwalnya cuma sekedar berdiskusi, bukan menerangkan dari dosen ke kalian gitu. Terus juga mulailah teman-teman untuk membuka diri kalian, karena benar-benar banyak momen dan pengalaman yang harus kalian cari. Relasi kalian harus benar-benar dikejar. Minimal itu memberikan feedback ke kalian yang sangat-sangat kecil, wes gak apa-apa. Contoh ketika kalian loyal ke teman kalian, misal kalian membantu ini secara jasa, yaitu yang aku tadi bilang. Seenggaknya kalau kalian nggak bisa berkaitan dengan pikiran, kalian bisa membantu dengan jasa. Nanti saling feedbacknya pasti ada. Nah, kedudukannya aku maksud, jangan jadilah orang pendiam. Dan aku mohon untuk teman-teman yang lebih mempunyai rasa merangkul teman-teman yang pendiam, terus friendly dan lain-lain, mohonlah teman-teman yang pendiam itu untuk diajak berdiskusi atau diajak main dan lain-lain. Karena benar-benar dunia perkampusan atau univi sangat istimewa, pengalamannya sangat banyak.
Toh juga pesannya lebih ke menerima teman-teman kalian, karena emang semisal di SMA kalian memiliki circle yang emang asik terus dan lain-lain, pembicaraannya atau gaya leluconnya emang masuk, tapi kok di untit ataupun di kampus kok beda ya teman kelas juga, janganlah seperti itu. Kan harus menyesuaikan juga, karena sejauh itu dulu pun aku nggak menerima kelasku gitu, karena aku nggak bisa lihat sisi positif yang bisa aku ambil. Tapi karena aku sadar, aku sadar terus aku bisa melihat, oh iya, aku harus menerima lingkunganku, harus bisa menyesuaikan. Akhirnya aku nyaman-nyaman aja. Terus juga aku jadi satu kontrakan dan lain-lain, walaupun aku di Magelang loh teman-teman, tapi aku bisa di satu kontrakan karena aku merasakan kenyamanan di dalamnya. Terus juga mungkin lebih menggarisbawahi banyak hal yang kalian tabu di dunia pelajar. Ketika kalian memasuki dunia mahasiswa, kalian melihat itu sebuah hal normal, mulai itu sisi positif maupun negatif. Nah, yang aku garis bawahi ada di bagian sisi negatif teman-teman. Pintar-pintaran kalian menyikapi hal itu. Jangan menutup diri kalian sendiri untuk menolak bermain dengan orang-orang nakal. Sebenarnya kalau kalian menolak orang-orang nakal untuk bermain dengan kamu sendiri yang akan kewalahan karena tidak mengetahui apapun itu. Tapi kalau kalian tidak kesenjangan sosial yang kalian pilih, misal nggak mau main sama itu karena nakal, nanti kalian yang rugi sendiri. Karena aku sendiri juga banyak kok teman-teman yang ini itu, tapi yang penting nggak merugikan kalian gitu tau ya. Terus pesan-pesan, carilah kenyamanan untuk kalian sendiri. Yang berkaitan dengan poin positif itu yaitu kenyamanan. Kalau kalian udah menemukan kenyamanan, kesenangan, itu akan mengalir. Dan mentok, kalian harus cari keberkahan. Nanti tetap ada jalan untuk keluar. Dan sekali lagi teman-teman, aku garis bawahi, masa depan itu misteri. Mau digaris bawah itu, masa depan adalah misteri. Jadi persiapkan sebaik mungkin. Moga Mas. Oke, nah jadi gitu nih. Dapat nih tips dari Mas Caleg ya mengenai perkuliahan kita nantinya. Nah, yang penting jangan malu-malu lah soal kita cari relasi. Ya, betul. Ya. Itu penting juga nantinya buat kelangsungan kita di perkuliahan dan selanjutnya. Oke. Nah, karena kita udah banyak banget nih Mas ngobrol soal perkuliahan khususnya. Terlalu panjang teman-teman, mohon maaf ini. Oke, nggak apa-apa nih Mas. Khususnya kita ngobrol di peternakan ya. Nah, selain itu kan kita kedatangan mahasiswa baru nih Mas. Ya. Khususnya di angkatan 2022. Nah, gimana sih menurut Mas nanti biar teman-teman ini juga berkuliah dengan baik dan juga nanti mungkin bisa ada pesan atau kesan dari Mas Caleg sendiri mengenai maba dari teman-teman Fakultas Pertanian gitu Mas, silakan. Ya. Lebih ke kok teman-teman, yaitu meninggalkan sifat kalian yang berada di siswa, melanjutkan ke mahasiswa. Nanti kan menyesuaikan, mulai dari minimal etika, sopan santun yang ada di dalamnya. Terus rasa malas itu harus benar-benar dilepas, karena emang ketika kalian menunda pekerjaan di awal, kalian terus menumpuk tugas-tugas atau tanggung jawab yang ada di belakangnya, itu berkesinambungan. Jadi mohon itu malas juga sebelumnya tadi. Nah itu komen. Terus juga itu mengenai relasi, kalian pintar-pintaran mencari itu, nanti bakal saling membantu. Feedback itu ada teman-teman. Kekompakan dari kalian juga harus ada, angkatan atau juga kelas juga, makanya silakan dikompakin, saling membantu teman-teman.
itu udah itu aja lah. Oke, jadi kayak gitu. Nah, karena udah lama banget juga nih kita bincang-bincangnya. Terima kasih buat Mas Cal yang sudah mau datang di episode kali ini ya. Terima kasih juga ini udah, mohon maaf kok terlalu panjang ini. Ya nggak apa-apa. Kita juga terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin podcast kita dari episode pertama sampai episode kali ini. Aku Muhammad Rizal, pamit undur diri. Oh ya, selamat datang untuk mahasiswa baru Fakultas Pertanian tahun 2022 dan sampai bertemu di PKKMB ya. See you.